Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu materi tentang hadis menuntut ilmu untuk SMP kelas 9 semester 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Umi Mujiati. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang. Standar kompetensi yang akan saya bahas adalah memahami ajaran Al-Hadis tentang menuntut ilmu. Sedangkan kompetensi dasarnya, yang pertama, membaca hadis tentang menuntut ilmu. Standar kompetensi yang kedua adalah menyebutkan arti hadis tentang menuntut ilmu. Dan standar kompetensi yang ketiga, menjelaskan makna menuntut ilmu seperti dalam Al-Hadis. Baiklah, sekarang kita memasuki hadis yang pertama yang berbunyi Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah suatu keharusan bagi setiap muslim. Jadi menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kandungan hadis tadi bahwa menuntut ilmu itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Yang pertama adalah ilmu agama. Sebagai seorang muslim, menuntut ilmu agama hukumnya adalah fardhu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim. Sedangkan menuntut ilmu umum hukumnya adalah fardhu kifayah. Jadi ketika orang lain sudah ada yang mempelajarinya, maka tidak berdosa bagi kita ketika tidak mempelajarinya. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis yang kedua yang berbunyi Ngan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, dari Utsman bin Affan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4793. Jadi, ketika seorang sudah bisa membaca Al-Qur'an, maka hendaklah ia mengajarkan kepada orang yang belum bisa. Kandungan hadis tadi, yang pertama, manusia yang bermanfaat adalah mereka yang mau membekali dirinya dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Dengan apa kita membekali ilmu? Yaitu dengan belajar. Kandungan yang kedua, bahwa manusia yang baik adalah mereka yang menyadari akan ilmu yang dimilikinya, kemudian mengamalkannya untuk kepentingan umum. Ya, jadi mengapa perlu diamalkan? Karena ketika seseorang yang mempunyai ilmu diamalkan dan orang yang kita ajari juga mengamalkannya, maka insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu amal yang tidak terputus sampai kita meninggal. Kemudian kandungan yang ketiga, bahwa manusia terbaik adalah manusia yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengamalkan atau mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kalau kita akan menjadi manusia yang terbaik, ajarkanlah ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Kemudian hadis ketiga berbunyi, Ngan Kasir bin Qaisin, Ngan Bad-Dardai qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yaltamis fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Artinya, dari Kasir bin Hais dari Abu Darda berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan guna menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Ahmad. Jadi subhanallah sekali, ketika kita ingin dengan mudah memasuki surga, maka pelajarilah ilmu, baik ilmu agama dan ilmu umum. Tidak sampai di situ, tentunya juga kita amalkan. Keutamaan hadis tadi dapat memerangi pemiliknya ke jalan yang baik dan benar. Karena menuntut ilmu adalah suatu perbuatan yang terpuji dan insya Allah akan berguna bagi kita sendiri maupun orang lain. Yang kedua, barang siapa yang mempelajari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu ampunan, rahmat dan surga baginya. Jadi, keutamaan menuntut ilmu itu sangatlah luar biasa. Dengan mempelajari ilmu, maka kita akan tahu mana yang batil dan mana yang buruk. Dari situ kita bisa mengetahui mana yang harus dijalankan dan mana yang harus dijauhi. Dan Allah akan membukakan pintu ampunan bagi kita ketika kita melakukan perbuatan yang dosa. Tetapi dengan catatan kita harus bertobat. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.